Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini kalian bisa menerimanya dengan baik. Berdoa dipimpin ketua kelas. Monggo Milah dipimpin. Bu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mila sudah memimpin berdoa. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi dan pada hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ibu akan share screen materinya. Sebentar. Materinya sudah terlihat? Belum terlihat. Belum. Sabar ya, sedang loading. Sudah, materinya sudah terlihat? Sudah. Oke, di sini kita memasuki materi baru yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di sini ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu ada kompetensi dasar 3.2, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Lalu ada kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut, kalau misalkan kita amati kegiatan di pagi hari, kita tuh melihat hampir seluruh warga masyarakat berangkat menuju tempat kerja untuk mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk apa sih mereka bekerja? Ada yang tahu nggak? Mereka bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, benar-benar Mila. Mereka itu sibuk untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena untuk hidup yang layak, untuk hidup yang pantas, memang banyak sekali yang kita butuhkan. Tentunya di situ tidak hanya kita membutuhkan makanan, tidak hanya membutuhkan pakaian, tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tapi juga masih banyak kebutuhan lainnya seperti anak-anak sekolah membutuhkan buku, terus juga membutuhkan alat transportasi, TV, kulkas, dan masih banyak lagi. Seiring dengan kemajuan peradaban, daftar kebutuhan itu semakin meningkat. Nah, pertanyaannya, apakah semua kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi? Tentu saja tidak ya, karena tadi semakin banyak kebutuhan itu ya tidak bisa terpenuhi. Nah, disinilah muncul yang namanya jabaran Ibu barusan. Ada yang bisa menyimpulkan masalah ekonomi itu apa sih? Ekonomi adalah kebutuhan manusia yang sangat banyak, sementara kesediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi kebutuhan. Oke, benar Dewi. Nah, di sini kalau kita lihat masalah pokok ekonomi itu secara umum adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas. Sehingga di situ manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh
kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, di sini masalah pokok ekonomi sendiri itu dihadapi oleh semua umat manusia, entah di situ sebagai perseorangan, atau sebagai keluarga, atau di situ sebagai perusahaan, bahkan negara pun di situ mengalami yang namanya masalah ekonomi. Ini masalah pokok ekonomi itu bagi menjadi dua. Ada masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama, kita bahas dulu masalah pokok ekonomi klasik. Nah, masalah pokok ekonomi klasik ini berpedoman pada pemikirannya Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Inti dari pemikiran ekonomi klasik ini sendiri adalah pencapaian kemakmuran, di mana kemakmuran akan tercapai jika semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia telah terpenuhi, telah tersedia. Nah, di sini masalah pokok ekonomi klasik itu terbagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Masalah produksi adalah permasalahan yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak, lalu cara menggunakan bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi barang. Di sini dasar pemikirannya itu adalah melakukan produksi itu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Yang kedua itu menyebut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dan sistem distribusi klasik ini itu melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar nyata. Nah, di sini setelah tadi ada masalah produksi, masalah yang harus dipikirkan setelahnya yaitu bagaimana di situ produsen melakukan proses produksi supaya benda yang sudah diproduksi sampai kepada konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegiatan suatu benda. Permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen, itu adalah merupakan barang yang tepat, barang yang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli. Nah, di sini lanjut. Yang kedua, kita akan bahas tentang masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Kita akan menguraikan satu-satu. Yang pertama itu ada barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, masalah what merupakan masalah apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Yang besar kecilnya itu sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Nah, di sini kan itu dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Jika permintaan masyarakat itu meningkat, maka harga akan cenderung naik dan di situ produsen akan memperoleh keuntungan yang banyak sehingga produsen akan memperbanyak jumlah produksinya. Nah, sebaliknya jika di situ permintaan masyarakat menurun, maka harga itu akan cenderung turun sehingga keuntungannya sedikit dan produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Karena apa? Karena di situ sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan yang oleh masyarakat. Padahal di situ jumlah permintaan masyarakat itu berubah-ubah. Dilanjut, yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Masalah how merupakan masalah bagaimana sumber-sumber ekonomi, yaitu faktor-faktor produksi, yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang, tergantung pada gerak harga faktor produksi. Nah, di sini, bila harga faktor produksi itu naik, maka produsen akan menghemat penggunaan produksi dan menggunakan faktor produksi yang lain. Jadi, gerak harga faktor produksi menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam produksinya. Di sini produsen itu dituntut harus bisa melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan di situ dapat menghasilkan keuntungan bagi produsen. Yang ketiga, ada
Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? For whom. Masalah for whom merupakan masalah untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Barang hasil produksi dijual kepada konsumen, di mana konsumen membayar harga barang tersebut dari penghasilannya atas penggunaan faktor-faktor produksi. Jadi, gerak harga barang dan harga faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Apakah di situ barang yang diproduksi akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, atau di situ didistribusikan menurut ukuran kekayaan, atau bahkan di situ didistribusikan menurut kelompok tertentu dari masyarakat. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada yang ingin ditanyakan. Tadi di slide ke-7 ada kalimat faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu apa saja ya, Bu? Oke, Mila. Jadi, faktor-faktor produksi itu adalah seluruh sumber daya yang dapat digunakan dalam kegiatan produksi. Apa aja sih faktor produksi? Faktor produksi itu ada tenaga kerja, ada modal, ada sumber daya fisik, ada kewirausahaan, ada sumber daya informasi. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu adalah faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi itu digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan perekonomian. Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Jadi pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara itu dapat dilihat tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sistem ekonomi ini ada bermacam-macam. Nah, ada yang tahu, ada yang sudah mengetahui sistem ekonomi itu ada berapa macam sih, apa aja? Saya, Bu. Sistem ekonomi itu ada 3. Yang pertama, sistem ekonomi terpusat. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Oke, bener banget, Dewi. Jadi sistem ekonomi itu ada 3 ya, ada sistem ekonomi liberal, ada sistem ekonomi terpusat, dan juga ada sistem ekonomi campuran. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu dari sistem ekonomi liberal terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal ini yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yaitu oleh permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini sistem ekonomi liberal itu banyak dianut oleh negara-negara Eropa, oleh negara-negara Amerika Serikat. Nah, itu banyak menganut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal sebagai berikut, yaitu adanya pengakuan terhadap hak individu, adanya kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Lalu juga di situ sistem ekonomi liberal itu menerapkan sistem persaingan bebas, peranan modal itu sangat penting. Terus pemerintah itu dibatasi, peranan pemerintah dibatasi dan motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Sistem ekonomi liberal juga memiliki kelebihan dan kelebihan. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan sistem ekonomi liberal, setiap individu itu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Lalu, setiap individu juga bebas memiliki alat produksinya sendiri.
kegiatan ekonominya lebih cepat maju karena adanya persaingan bebas tadi, ya kan? Lalu juga produksinya didasarkan oleh kebutuhan masyarakat, terus kualitas barang lebih terjamin, kualitas pelayanan juga terjamin. Nah, di sini selain memiliki kelebihan, sistem ekonomi liberal juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi liberal yaitu menimbulkan monopoli, lalu terjadinya kesenjangan, terus adanya rentan terhadap krisis ekonomi, adanya eksploitasi, dan juga tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Nah, di sistem ekonomi terpusat ini atau komando itu banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur. Nah, yang pada umumnya di situ negara itu menganut paham komunis. Sistem ekonomi terpusat juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat yaitu hak milik individu tidak diakui, lalu seluruh sumber daya itu dikuasai oleh negara, lalu juga jalannya kegiatan perekonomian itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, dan kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, di sistem ekonomi terpusat atau komando juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihannya yaitu yang pertama kelebihan sistem ekonomi terpusat itu pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Lalu pemerintah juga bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah di situ juga mengatur distribusi. Nah, lalu kelebihannya yang lain adalah mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Dan pelaksanaan pembangunannya juga lebih cepat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Nah, adapun kelemahan dari sistem ekonomi terpusat yaitu hak milik individu tidak diakui, lalu individu itu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena tadi individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Lalu juga kelemahannya ada jalur birokrasi panjang. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan terpusat. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Sistem ekonomi campuran juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta, bekerja secara bersama-sama. Lalu transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Lalu juga adanya persaingan, tetapi masih ada kontrol dari pemerintah. Nah, di sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, kestabilan ekonomi terjamin, lalu pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil, lalu juga adanya kebebasan berusaha, dapat mendorong kreativitas individu, lalu hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun di situ ada pembatasan, lalu juga lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu di situ ada juga kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Kelemahannya, yang pertama itu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta, dan juga sulit untuk menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, di sini setelah Ibu jelaskan barusan, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang belum jelas. Saya Bu. Iya, Dewi. Saya mau bertanya, untuk negara kita sendiri, Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa ya, Bu? Nah, pertanyaan bagus tuh, Dewi. Jadi, di negara kita, di Indonesia ini, itu menggunakan sistem ekonomi campuran.
Karena di sistem ekonomi campuran itu banyak sekali diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, dan negara Indonesia itu termasuk negara yang berkembang. Selain Indonesia, di situ juga ada Malaysia, India, itu di situ mereka menganut sistem ekonomi campuran. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekian dari pembelajaran hari ini, dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Di situ kalau yang belum paham bisa dipelajari ulang. Materinya sudah Ibu share di Google Classroom, nanti bisa dibaca-baca ulang. Kalau yang ada ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui WA group. Nah, di sini sebelum selesai Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya sudah Ibu upload di Google Classroom. Di situ juga ada jam terteranya, deadline-nya, jangan sampai kelewatan karena kalau misalkan kalian mengirimnya lewat dari jam yang sudah Ibu tentukan, Ibu tidak akan menginput nilai. Nah, jadi nanti dibuka ya, dikerjakan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan doa, dipimpin oleh Ketua Kelas. Monggo Mila dipimpin. Dengan selesainya pembelajaran, marilah kita menutup pembelajaran dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mila. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran, Ibu cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.